Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arliando dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya berkelompok dengan Ahmad Viko Sanjaya dan Imada Gloria Amabel. Di sini saya akan menjawab pertanyaan A atau pertanyaan pertama dalam LKPD DNA Biologi atau LKPD Pertemuan 8 dengan pertanyaan: apakah pernyataan pada video terkait pengertian tes DNA sudah tepat? Berikan alasan Anda. Menurut saya sudah tepat karena sesuai dengan artikel atau situs yang saya baca di internet. Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menginventarisasi penanda khas tubuh seseorang. Dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga penyakit tertentu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Imada Gloria Amabel dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelumnya saya berkelompok dengan Hafiz Arliando dan juga Ahmad Viko Sanjaya. Di sini saya akan menjawab, yaitu soalnya jelaskan tahap-tahapan dari proses tes DNA secara umum. Itu tahapannya itu ada 9. Yang pertama itu ada pengumpulan sampel. Itu tuh sampelnya itu kayak berupa cairan tubuh ataupun rambut. Keduanya itu dibawa sehingga dapat dijadikan bahan uji. Serta sampel yang paling utamanya itu adalah bagian pipi. Itu tuh kayak diusap di bagian dalamnya pipi seseorang. Setelah itu hasilnya itu tadinya itu pengambilan sampel itu akan diberi label, kemudian dicatat serta difoto, dan terakhir itu direkam. Kemudian itu dibawa ke laboratorium. Terus yang tahap kedua itu ada penyimpanan bukti DNA. Sampel DNA tadi yang sudah diambil dan juga disimpan di laboratorium. Untuk tahap selanjutnya, tahap ketiga itu ada yang namanya ekstraksi sel. Itu tuh dengan cara itu dilakukannya tuh kayak memecah membran sel. Umumnya itu tahap ini nih kayak dilakukan dengan cara menambahkan enzim. Larutan DNA tadinya tuh diberikan enzim. Gitu. Tujuannya sendirinya tuh untuk mengambil DNA-nya, karena tuh kemungkinan tuh DNA-nya tuh bisa tercampur oleh makanan dan juga bakteri. Terus yang keempat tuh ada penentuan konsentrasi DNA. Itu penentuan konsentrasi DNA-nya itu dilakukan dengan cara mengencerkan DNA itu menjadi 40 sampai 50 kali lipat lebih encer. Setelah itu mengukur absorbansi DNA. Itu menggunakan gelombang UV dan juga mengukur absorbansi Planck untuk normalisasi. Terus tahap kelima itu ada penggandaan DNA. Itu tujuannya itu supaya lebih banyak gitu DNA-nya. Terus kayak lebih terlihat polanya. Terus DNA-nya ini tuh digandakannya tuh kayak secara spesifik dengan menggunakan markanya itu ada kurang lebih ada 23 kalau salah, 23 posisi. Setiap markanya ini itu kayak menentukan apakah setengah pasang kromosom ini cocok dengan anak. Soalnya itu kayak itu kromosomnya itu juga mengikat setengahnya dari ayah, setengah pasang dari ayah, dan juga setengah pasang itu dari ibu. Terus tahap keenam itu ada pemisah DNA. Itu kayak caranya itu untuk kayak memisahkan DNA itu. Namun yang paling umum itu namanya itu kayak proses elektroforesis. Itu metode ini kayak menggunakan medan listrik untuk mengurutkan molekul dalam sampel. Strukturnya ini dari DNA ini terpisah menjauh dengan sisa sampel.
Terus yang ketujuh itu ada penyalinan DNA. Itu proses ini tuh melalui proses PCR ya, PCR. Salinan DNA ini kemudian diuji untuk penanda genetik. Lalu yang ke-8 itu pengujian DNA. Nah, pengujian ini tuh dilakukan untuk menemukan penanda genetik dalam DNA yang dapat mengidentifikasi hubungan. Kan itu kayak terdapat ribuan penanda genetik dalam DNA itu. Namun dalam sebuah tes DNA itu dilaporkan tuh cuma 16 sampai 21 doang penanda genetik yang dapat membuktikan hubungan genetik itu. Itu Terus yang terakhir itu ada namanya pembandingan DNA. Nah, setelah menemukan penanda genetik tadi itu, prosesnya itu tuh selanjutnya itu kan pembandingan DNA. Nah, dalam kasus DNA ini untuk mengetahui itu anak dan ayahnya ini, calon ayah ini harus cocok dengan setengah dari penanda genetik anak tadi, karena setengahnya juga itu ya berasal dari ibu itu. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tahap-tahapan DNA. Dan mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang serta tidak baik yang saya ucapkan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikus Sanjaya dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang C dan kesimpulannya. Pertanyaan yang C itu, mengapa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan? Caranya adalah dengan mengambil STR dari si anak. Kemudian akan dianalisis di laboratorium. Apakah urutannya sama atau tidak? Jawabannya tidak hanya selesai di urutannya saja. Proses selanjutnya adalah melihat nomor kromosom. Misalnya, pada hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan pada kromosom nomor 3. Urutannya adalah AGACT dengan pengulangan 2 kali. Kalau orang tua yang mengaku kandung juga memiliki pengulangan sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan antara dua anak orang ini memiliki hubungan keluarga. Dan kesimpulan dari nomor yang A, B, dan C itu adalah tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tahapan-tahapan dari proses tes DNA secara umum adalah pengumpulan sampel, penyimpanan bukti DNA, ekstraksi sel, penentuan konsentrasi DNA, penggandaan DNA, pemisahan DNA, penyalinan DNA, pengujian DNA, dan pembagian DNA. DNA adalah materi genetik yang terdapat pada tubuh setiap orang, hasil warisan orang tua. Kalau susunan DNA ibu dan ayah itu tidak pada anak, berarti anak itu adalah anak kandung. Oleh karena itu, dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.